Aksi protes warnai pembukaan Piala Dunia. Viral gorila jantan termenung usai berkelahi dengan betina di Jepang. Wabah kolera mengganas di Nigeria, 74 orang meninggal. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi, peristiwa, dan isu global dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dio Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita awali dengan semangat Piala Dunia mulai terasa di India. Sejumlah pendukung timnas Argentina berkumpul di depan sebuah rumah bertema Albi Celeste di Kerala untuk menunjukkan dukungan mereka jelang Piala Dunia 2026. Rumah berwarna biru putih khas Argentina ini menjadi pusat perhatian para penggemar sepak bola di India. Para fans yang mengenakan jersey Argentina tampak bermain bola, berfoto, dan meneriakan yel-yel dukungan untuk tim kesayangan mereka. Sebuah poster raksasa Lionel Messi saat mencium trofi Piala Dunia juga terpasang di depan rumah tersebut. Menurut para penggemar, pemilik rumah merupakan pendukung fanatik Argentina sejak era Diego Maradona. Ia memutuskan untuk mengubah tampilan rumahnya setelah yakin Argentina akan menjuarai Piala Dunia 2026. Rumah itu kini menjadi destinasi favorit para penggemar yang datang untuk berfoto dan merayakan kecintaan mereka terhadap tim Tengo. Meski India bukan kekuatan utama sepak bola dunia, antusiasme Piala Dunia selalu terasa kuat di sejumlah wilayah seperti Kerala, Assam, dan Benggala Barat. Argentina sendiri datang ke Piala Dunia sebagai juara bertahan dan akan memulai misi mempertahankan gelar saat menghadapi Aljazair pada 17 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, euforia Piala Dunia 2026 menyelimuti Amerika Serikat. Ribuan penggemar sepak bola memadati kawasan Gedung Capitol untuk menyaksikan pertandingan pembuka turnamen tersebut. Kawasan Gedung Capitol di Washington DC berubah menjadi lautan penggemar yang antusias menyaksikan laga pembuka Piala Dunia melalui layar raksasa yang dipasang di ruang terbuka. Para pendukung dari berbagai negara terlihat memenuhi area nonton bersama sambil memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Pada pertandingan pembuka, tim nasional Meksiko berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas atas Afrika Selatan. Untuk menjaga keamanan acara, personel keamanan diterjunkan di sekitar lokasi dan melakukan pengawasan di titik-titik masuk kawasan acara. Ribuan pengunjung juga harus melalui pemeriksaan keamanan sebelum memasuki area fan zone yang berada di dekat Gedung Capitol. Menurut penyelenggara, area nonton bersama di area Gedung Capitol akan tetap dibuka hingga 19 Juli mendatang dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, antusiasme Piala Dunia 2026 terlihat memuncak di kota Guadalajara, Meksiko, dan ribuan penggemar memadati area Fan Fest hanya beberapa jam sebelum timnas Meksiko melakoni laga perdananya di turnamen tersebut. Ribuan penggemar sejak Kamis pagi telah memadati Plaza de la Liberación untuk menyaksikan pertandingan pembuka timnas Meksiko di Piala Dunia 2026. Antusiasme yang tinggi membuat kawasan Fan Fest mencapai kapasitas maksimal sehingga akses ke lokasi sempat ditutup sementara oleh petugas. Sí, cuando dijeron que iba a ser la sede, ya me había anotada con mi hermano para venir. Bagi banyak pengunjung, Fan Fest menjadi tempat untuk merasakan langsung atmosfer Piala Dunia tanpa harus berada di dalam stadion. Kehadiran pendukung dari berbagai negara juga menambah semarak perayaan dan menciptakan suasana kebersamaan di antara para pecinta sepak bola. Por el ambiente, por todo el cotorreo que se arma acá. La verdad, no es lo mismo estar sentado ahí tu casa. Kegembiraan para pendukung semakin bertambah setelah timnas Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas. Keramaian di Guadalajara menjadi gambaran besarnya antusiasme masyarakat Meksiko dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, antusiasme Piala Dunia terus meningkat di Meksiko. Sejumlah pendukung sepak bola berkumpul di depan Hotel Timnas Iran di Tijuana untuk menyambut kedatangan para pemain jelang debut mereka di Piala Dunia 2026. Puluhan penggemar tampak menunggu di depan Hotel Timnas Iran dengan harapan bisa melihat lebih dekat para pemain, mendapatkan tanda tangan serta mengabadikan momen melalui foto bersama. Setelah menunggu cukup lama, sejumlah pendukung berhasil mendapatkan tanda tangan dari pemain tim Meli. Salah satu penggemar menyatakan bahwa sepak bola seharusnya menjadi ajang yang menyatukan berbagai bangsa, terlepas dari perbedaan negara maupun situasi politik. No tiene nada de malo apoyar a otras selecciones del mundo, independientemente si seamos mexicanos o no, de que si apoyemos a México o no, somos libres de apoyar a otras selecciones, sentir el bello ambiente mundialista que nos dejan otras culturas del mundo. Timnas Iran saat ini menjalani persiapan akhir menjelang Piala Dunia dengan pengamanan ketat. Akses ke sesi latihan bahkan dibatasi termasuk bagi media yang telah mendapat akreditasi FIFA. Iran memindahkan pusat pemusatan latihan dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko, menyusul kendala visa yang dialami sebagian anggota delegasi mereka. Partisipasi Iran di Piala Dunia menjadi sorotan menyusul memanasnya hubungan dengan Amerika Serikat pasca konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim Meli dijadwalkan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Selandia Baru pada 15 Juni mendatang. Selanjutnya, Iran akan bertemu Belgia dan Mesir di fase penyisihan grup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Timnas berhasil terus mematangkan persiapan jelang Piala Dunia 2026. Selecao menggelar sesi latihan terbuka di Morristown, Amerika Serikat, yang disaksikan langsung oleh para penggemar dan juga jurnalis. Para pemain Brasil tiba di kompleks latihan dengan sambutan hangat dari para pendukung. Sejumlah bintang Selecao, termasuk Marquinhos, Danilo, Raphinha, dan Gabriel Martinelli, terlihat memasuki area latihan sebelum mengikuti sesi pemanasan dan latihan penuh bersama rekan-rekannya. Antusiasme penggemar terlihat tinggi, mereka memadati area sekitar kompleks latihan untuk menyaksikan lebih dekat persiapan tim Samba jelang turnamen terbesar sepak bola dunia. Pelatih kepala Carlo Ancelotti sebelumnya telah mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Neymar Junior, yang tetap dipanggil meski kondisi kebugarannya masih menjadi perhatian. Ancelotti menegaskan bahwa Neymar masih menjadi bagian penting dari rencananya. Namun jika belum sepenuhnya siap untuk laga perdana, Brasil akan berhati-hati agar sang bintang dapat tampil pada pertandingan berikutnya. Sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 gelar juara, Brasil bertekad mengakhiri penantian 24 tahun untuk meraih trofi ke-6. Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Maroko pada 14 Juni di MetLife Stadium, New York. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah penggemar sepak bola di Ghana melontarkan kritik terhadap FIFA dan pemerintah Amerika Serikat menjelang Piala Dunia. Mereka menilai proses pengurusan visa yang rumit serta harga tiket yang tinggi membuat banyak pendukung dari Afrika terancam tidak dapat menyaksikan langsung ajang tersebut. Kekhawatiran akan mengurus visa dan harga tiket muncul di tengah antusiasme penggemar sepak bola Afrika untuk mendukung tim nasional mereka di Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Utara. Sejumlah pendukung menilai proses pengajuan visa menjadi hambatan besar bagi supporter dari berbagai negara Afrika. Mereka menyebut banyak penggemar beresiko gagal hadir meski memiliki keinginan kuat untuk mendukung tim kebanggaan mereka secara langsung. Yes, indeed, FIFA has failed Africans. Because if you look at the visa process issue, it is we the Africans are struggling to get the visa to go and support our nation. So FIFA has failed us. Keep hearing about ticket prices, and you know that even those who live there, the Americans themselves, plus globally, supporters everywhere keep saying that this is quite expensive, the tickets is quite expensive. You will hope that at some point there would have been a review just to make sure that
you have more people coming to the arena. What I don't understand is whatever mechanism that went into the pricing of these games. But I want to hope that once the feedback from fans globally keeps saying that it's quite expensive, if the numbers do not show up as the stadium as much as expected, then just maybe FIFA may want to have, a look in and review a few things. But like I said, with football, just like any sports, fans are always so important, and it's better when you have them in the arena. Selain persoalan biaya, sejumlah pihak juga menilai kebijakan visa Amerika Serikat menjadi tantangan besar bagi para supporter Afrika. Mereka khawatir kehadiran pendukung dari benua Afrika akan jauh berkurang, padahal dukungan langsung di stadion memiliki peran penting dalam membangun atmosfer pertandingan. FIFA sebelumnya menyatakan tingginya harga tiket dipengaruhi besarnya permintaan dari penggemar di seluruh dunia. Meski demikian, kritik terus berdatangan dari berbagai kalangan yang menilai Piala Dunia beresiko menjadi ajang yang sulit diakses oleh penggemar biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga menyambut hangat wasit sepak bola Somalia Omar Artan di Stadion Mogadishu setelah ia gagal menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 akibat ditolak masuk ke Amerika Serikat. Suasana haru dan penuh dukungan mewarnai penyambutan Omar Artan di Stadion Mogadishu pada Rabu. Para pendukung membawa foto Artan dan memberikan tepuk tangan saat wasit berusia 34 tahun itu tiba di lokasi. Dalam sambutannya, Artan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat Somalia. Menurutnya, sambutan tersebut menjadi momen yang akan selalu dikenang dan memberikan kebahagiaan besar baginya. Kekecewaan juga datang dari warga yang menilai keputusan Amerika Serikat telah menghilangkan kesempatan Somalia untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia. Artan sebelumnya berpeluang menjadi wasit pertama asal Somalia yang bertugas di ajang Piala Dunia FIFA. Namun ia ditolak masuk ke Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan penolakan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran dalam proses pemeriksaan atau vetting. Somalia sendiri masuk dalam daftar negara yang terkena pembatasan perjalanan oleh pemerintah Amerika Serikat. Meski gagal hadir di Piala Dunia, Artan memilih tetap optimis dan menyatakan fokus pada masa depan serta mendoakan rekan-rekannya yang bertugas di turnamen tersebut. Artan merupakan salah satu wasit terbaik di Afrika dan pada tahun 2025 meraih penghargaan wasit putra terbaik Afrika dari Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF. Banyak pihak meyakini ia masih memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah pada Piala Dunia berikutnya di tahun 2030 dan 2034. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kemeriahan laga pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City diwarnai aksi protes ribuan warga yang menuntut pemerintah lebih serius menangani krisis orang hilang di negara tersebut. Rekaman video menunjukkan para pengunjuk rasa berbaris di sekitar kawasan stadion sambil membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan mereka. Sejumlah peserta aksi terlihat membakar pembatas jalan dan melemparkan benda ke arah petugas, sementara polisi diterjunkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusuhan meluas. Aksi ini diikuti oleh keluarga korban orang hilang, organisasi sosial, serta kelompok guru yang juga tengah menyuarakan tuntutan terkait reformasi pensiun dan kesejahteraan pekerja. Estamos afuera del Estadio Banorte, donde se juega una Copa Mundial, donde hay risa, hay alegría, hay pasión futbolera, pero la realidad es otra. Nosotras las familias buscadoras estamos aquí para hacer ver que no hay pasión futbolera, hay desesperación de las familias por localizar a nuestros familiares. Hay dolor y hay una digna rabia que tenemos todos aquí. Para peserta aksi memanfaatkan momen pembukaan Piala Dunia untuk menarik perhatian masyarakat internasional terhadap krisis orang hilang yang masih menjadi permasalahan serius di Meksiko.
Mereka menilai sorotan dunia terhadap ajang Piala Dunia dapat menjadi sarana untuk menyampaikan tuntutan keadilan dan mendorong penyelesaian kasus-kasus yang hingga kini belum terungkap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wabah kolera mengganas di Nigeria, 74 orang meninggal dunia. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan sorotan dunia Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, gelombang wabah kolera terus menerjang negara bagian Borno, Nigeria, Timur Laut. Rumah sakit dipenuhi pasien, sementara tenaga kesehatan berjuang tanpa henti untuk menekan penyebaran penyakit yang telah merenggut puluhan nyawa. Tenaga medis di sebuah pusat kesehatan di kota Maiduguri, ibu kota negara bagian Borno, terus bekerja sepanjang hari untuk menangani lonjakan kasus kolera. Rekaman video memperlihatkan puluhan pasien menjalani perawatan di ranjang-ranjang rumah sakit. Petugas juga secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Seorang warga bernama Fatima Muhammad mengaku putrinya yang berusia 10 tahun terjangkit kolera setelah mengalami sakit perut dan muntah berulang kali. Ia mendesak pemerintah agar segera meningkatkan bantuan dan langkah pencegahan di tengah masyarakat. Organisasi Save the Children menyebutkan jumlah kasus baru mulai menunjukkan penurunan dalam 3 hari terakhir. Meski demikian, tenaga kesehatan masih harus menangani arus pasien yang terus berdatangan. Wabah ini telah menyebar ke 14 dari 27 wilayah pemerintahan lokal di Borno. Pada 5 Juni lalu, fasilitas kesehatan bahkan mencatat lebih dari 500 pasien baru dalam satu hari. Sejak awal Mei, kolera telah menewaskan 74 orang dan menginfeksi lebih dari 7.000 warga di Nigeria Timur Laut. Konflik berkepanjangan, krisis pengungsi, serta keterbatasan akses air bersih disebut menjadi faktor yang memperparah penyebaran penyakit ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan pekerja kereta api dan anggota serikat buruh menggelar aksi protes di Paris, Prancis. Mereka menuntut pemerintah dan operator kereta api milik negara SNCF segera merespon dampak restrukturisasi yang dinilai menekan kondisi kerja para pegawai. Rekaman video menunjukkan para demonstran berbaris di jalanan ibu kota sambil membawa bendera dan spanduk serta menyuarakan tuntutan mereka. Serikat Pekerja menyatakan restrukturisasi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan tekanan di lingkungan kerja. Mereka menyoroti menurunnya moral pekerja, meningkatnya cuti sakit, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan kepastian pekerja. Travail auquel la SNCF est aujourd'hui confrontée, qui se matérialise de plusieurs façons avec tous les voyants qui sont rouges. Premier voyant en rouge, c'est le nombre de licenciements qu'a la SNCF, 1800 licenciements en 2025, plus 15%, le nombre d'accidents du travail qui explose, plus 20%. Et maintenant, phénomène nouveau, le nombre de morts au travail, on est quand même à 13 suicides depuis le début de l'année, ce qui fait un suicide tous les 12 jours. Tout cela, c'est révélateur d'une souffrance profonde des cheminots. Et c'est normal dans un contexte de privatisation de la SNCF, dans un contexte où on demande à la SNCF de payer le système ferroviaire via ses bénéfices et bien son concours. C'est un peu logique que justement tout ça, ça se répercute sur la vie des gens. Et la vie des gens aujourd'hui, la vie des cheminots, elle est terrible. Aksi ini terjadi di tengah perubahan besar di sektor perkereta-apian Prancis, seiring kebijakan pembukaan persaingan sesuai aturan Uni Eropa. Serikat Pekerja menilai kebijakan tersebut telah menambah beban kerja dan mengurangi kualitas kondisi kerja pegawai. Selain menyoroti isu perkereta-apian, sebagian peserta aksi juga menyampaikan penolakan terhadap sikap pemerintah yang tidak menasionalisasi sejumlah fasilitas industri baja milik ArcelorMittal di Prancis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kita lanjut dari aksi protes menolak kunjungan pemimpin Partai Nasional Rally Prancis Jordan Bardella berujung ricuh di pusat kota Basel, Belgia. Sejumlah toko dan juga gedung pemerintah menjadi sasaran perusakan oleh para pengunjuk rasa. Ratusan pengunjuk rasa memadati jalanan Brussels sambil membawa bendera dan menyalakan suar asap sebagai bentuk penolakan terhadap kunjungan Jordan Bardella. Bardella merupakan pemimpin Partai Nasional Rally di Prancis, partai haluan kanan yang dikenal dengan sikap keras terhadap imigrasi dan kritis terhadap kebijakan Uni Eropa. Kunjungannya ke Brussels memicu penolakan dari kelompok mahasiswa dan aktivis yang menilai pandangan politiknya bertentangan dengan nilai demokrasi, keberagaman, dan anti-diskriminasi. Situasi memanas ketika sejumlah peserta aksi yang mengenakan penutup wajah mulai merusak fasilitas umum, menyemprotkan cat ke dinding bangunan, serta memecahkan kaca toko di sekitar lokasi aksi. Beberapa pengunjuk rasa juga terlihat melemparkan benda dan suar asap ke arah petugas kepolisian yang berjaga di sekitar kawasan protes. Untuk mengantisipasi meluasnya kerusuhan, polisi menutup sejumlah ruas jalan menuju Parlemen Flanders dan memasang barikade di titik-titik strategis. Kunjungan Bardella ke Brussels dilakukan atas undangan pemimpin partai Vlaams Belang, Tom van Grieken. Kedua partai diketahui menjadi bagian dari kelompok Patriots for Europe di Parlemen Eropa. Dalam kesempatan tersebut, Bardella dan perwakilan Vlaams Belang menyampaikan kritik terhadap kebijakan Uni Eropa di bawah kepemimpinan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, serta menyerukan pengunduran dirinya. Pihak berwenang masih bersiaga di pusat ibu kota Belgia tersebut untuk mencegah terjadinya aksi susulan dan memastikan keamanan tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Vietnam Thu Lam yang kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan kedua negara. Pemirsa, pertemuan keduanya menjadi sorotan menjelang digelarnya KTT Rusia ASEAN di Kazan pekan ini. Rekaman arsip memperlihatkan momen kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Hanoi pada tahun 2024. Dalam kunjungan tersebut, Putin melakukan pembicaraan dengan Presiden Vietnam Thu Lam, menghadiri pertunjukan opera, serta bertemu dengan para lulusan universitas. Rekaman lain pada tahun 2025 juga menunjukkan pertemuan kedua pemimpin di Kremlin di Moskow. Dalam pertemuannya, Thu Lam mengungkapkan kekagumannya terhadap Rusia yang dinilai memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, serta berbagai pencapaian besar dalam ilmu pengetahuan dan eksplorasi antariksa. Sementara itu, Vladimir Putin juga menilai Vietnam telah menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Komunikasi antara Moskow dan juga Hanoi juga berlangsung menjelang KTT Rusia ASEAN yang akan digelar pada tanggal 17 hingga 19 Juni di kota Kazan, Rusia. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. KTT tersebut diharapkan menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama antara Rusia dan negara-negara Asia Tenggara di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Amerika Serikat yang kembali meloncarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran. Pemirsa, serangan ini memperburuk ketegangan antara Washington dan Teheran yang dalam beberapa pekan terakhir terus meningkat. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Serangan yang dilakukan pada Rabu malam itu menargetkan fasilitas pengawasan komunikasi dan pertahanan udara milik Iran. Pihak Amerika menyatakan operasi tersebut dilaksanakan atas perintah Presiden Donald Trump dengan melibatkan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir. Washington menyebut serangan dilakukan untuk melindungi pasukan Amerika serta jalur pelayaran internasional di kawasan Teluk. Sebelumnya, Presiden Trump juga menyampaikan peringatan keras kepada Iran melalui media sosial dan menyebut Teheran terlalu lama menunda kesepakatan terkait program nuklirnya. Serangan ini terjadi beberapa hari setelah insiden jatuhnya helikopter Apache milik Amerika Serikat di dekat pantai Oman. Washington kemudian menuduh Iran terlibat dalam insiden tersebut.
Di pihak lain, media Iran juga melaporkan terjadinya ledakan di sejumlah wilayah provinsi Hormozgan, termasuk Bandar Abbas, Qasm, dan juga Sirte. Menyusul serangan tersebut, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pengiriman minyak dan gas paling penting di dunia. Langkah itu memicu kenaikan harga minyak dunia dan juga menambah kekhawatiran akan terganggunya pasokan energi global. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengaku telah melancarkan serangan balasan terhadap target-target yang terkait dengan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Konflik terbaru ini juga mempersempit peluang dialog dan meningkatkan resiko konfrontasi yang juga lebih luas di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali menjadi sorotan dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iran menegaskan perdamaian di kawasan tidak akan tercapai tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang memicu konflik selama ini. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Iravani menyatakan stabilitas Timur Tengah hanya dapat terwujud jika komunitas internasional menangani penyebab utama konflik di kawasan. Menurut Iran, penduduk wilayah Palestina, Lebanon, dan Suriah, agresi militer Israel, serta keberadaan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi faktor yang terus memperburuk situasi. Iran juga menegaskan penyelesaian diplomatik tidak dapat dicapai melalui ancaman atau penggunaan kekuatan militer. Di sisi lain, perwakilan Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan serangan rudal dan drone yang juga mengancam keamanan kawasan serta merusak upaya perdamaian. Sementara itu, perwakilan Lebanon menyerukan agar jalur mediasi dan diplomasi menjadi prioritas dalam menyelesaikan konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Pernyataan ini juga muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat menyusul serangan militer terbaru yang terjadi di kawasan Teluk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang kembali memanas. Pemirsa, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus melontarkan ancaman karena gagal mencapai tujuan yang diinginkan dalam konflik dengan Iran. Dalam pernyataannya, Azizi menuduh Trump terus menyampaikan retorika yang berlebihan dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat tidak memperoleh keuntungan dari konflik yang terjadi dan justru harus menanggung berbagai kerugian politik maupun ekonomi. Azizi juga menilai berbagai ancaman yang kembali dilontarkan Trump merupakan upaya menutupi kegagalan Amerika Serikat dalam mencapai targetnya terhadap Iran. رئیس جمهور آمریکا از ابتدای جنگ 12 روزه تا به امروز که ما قریب به 100 روز از جنگ رمضان رو سپری کردیم. Lebih lanjut, Azizi menegaskan Iran tetap bersatu dan siap memberikan respons yang lebih tegas apabila menghadapi tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan negaranya. Hingga kini hubungan Iran dan Amerika Serikat masih diwarnai saling tuduh dan meningkatnya ketegangan, menyusul serangkaian pernyataan keras dari kedua belah pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 9 orang dilaporkan tewas dan 10 lainnya terluka setelah serangan udara menghantam wilayah Spira di Provinsi Khost, Afghanistan. Insiden tersebut kembali meningkatkan ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Rekaman video menunjukkan warga menggelar sholat jenazah dan prosesi pemakaman bagi para korban. Sejumlah bangunan rumah juga tampak mengalami kerusakan akibat serangan. Otoritas setempat menyatakan 2 rumah hancur dalam serangan tersebut. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden ini juga memaksa sejumlah warga meninggalkan tempat tinggal mereka. بگاه کومه صحنه چې پیښه شوه 12:30 بجې د صحنې ته موږ راورسېدو د صحنې ته موږ راغلو په 12:30 بجې دا بمبار وشو د پاکستان له لوري کونډې یتیمان ماشومان دلته هم زیات پراته وو او پلار یو ځای پروت و مېرمن یې بل ځای پراته وه وړه ماشومان یې بل ځای پراته وو. Sementara itu, pemerintah Pakistan menyatakan operasi militer dilakukan secara terukur dan menargetkan kelompok militan di wilayah perbatasan. Pakistan mengklaim puluhan militan tewas dalam operasi tersebut. Namun pihak Afghanistan selama ini menolak tuduhan bahwa negaranya menjadi tempat perlindungan kelompok bersenjata. Ketegangan antara kedua negara terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir, meski sebelumnya sempat dilakukan berbagai upaya gencatan senjata dan perundingan damai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, sedikitnya 12 orang tewas dan 9 lainnya terluka dalam penembakan massal di permukiman informal Cleveland, Johannesburg, Afrika Selatan. Polisi kini memburu kelompok pelaku bersenjata yang diduga terlibat dalam serangan mematikan tersebut. Tim forensik dan petugas keamanan terlihat melakukan olah tempat kejadian perkara sambil mengevakuasi jenazah korban dari lokasi penembakan. Menurut laporan awal, lebih dari 10 pria bersenjata menyerbu kawasan permukiman Jumper pada Selasa malam dan melepaskan tembakan secara membabi buta. Polisi menyebut para pelaku bertindak secara sadis tanpa belas kasih saat menyerang korban di kawasan tersebut. Find these people to be insane, heartless, barbaric. On what actually happened, you could see they entered in and start shooting. And then going forward, and at the end of the day, and then they were picked up in terms of the vehicle or the quantum which was involved. Selain menelan korban jiwa, insiden ini juga menyebabkan 9 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi menemukan sejumlah selongsong peluru di lokasi kejadian dan menduga kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal. Pejabat setempat menyatakan insiden kekerasan bersenjata bukan pertama kali terjadi di komunitas Jumper. Mereka menduga penembakan ini berkaitan dengan persaingan antara kelompok penambang ilegal atau yang dikenal sebagai zama-zama. This is not the first incident that we've had in Jumpers. We've had this about the third or fourth incident that has now rocked this community. I understand that this particular incident has killed a lot of bystanders, and it appears that it could be Zama-Zama related between different factional fighting, and then unfortunately this is now impacted a lot of people who are just living here and trying to eke out a living in Johannesburg. Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan belum ada penangkapan yang dilaporkan. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan dan pihak berwenang terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap dalang di balik penembakan massal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Viral gorila jantan termenung usai berkelahi dengan betina di Jepang. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sorotan Dunia Sinpo TV dan masih bersama saya Dio Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kota Kazan di Rusia tampil memukau menjelang penyelenggaraan KTT Rusia ASEAN yang akan digelar pada pertengahan Juni ini. Rekaman drone menampilkan keindahan kota Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, Rusia. Dalam rekaman yang diambil pada tahun 2024 tersebut, terlihat suasana jalanan kota saat menjelang fajar hingga pemandangan kota yang disinari cahaya matahari terbenam. Sejumlah ikon kota juga tampak dalam rekaman, diantaranya Kremlin Kazan, Jembatan Milenium, Masjid Markani, serta aliran Sungai Volga. Kazan dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT Rusia ASEAN yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juni mendatang. ASEAN saat ini beranggotakan 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor gorila jantan bernama Kiyomasa mendadak viral di media sosial lantaran menunjukkan ekspresi termenung layaknya manusia yang sedang galau. Gorila berusia 13 tahun itu tampak melamun usai berkelahi dengan gorila betina di kandang kebun binatang Giyashiyama, Jepang.
Hiyo Masa, seekor gorila jantan mendadak viral lantaran memperlihatkan ekspresi termenung usai diduga terlibat perkelahian dengan pasangannya di kebun binatang Higashiyama, Jepang. Tampak ekspresi melamun Hiyo Masa ini menunjukkan kesedihan, bahkan gorila berusia 13 tahun ini sempat memegang kepalanya layaknya manusia yang sedang bimbang memikirkan sesuatu. Ekspresinya ini menjadi sorotan hingga tak sedikit netizen yang menanggapi bahwa Hiyo Masa menyesal telah berkelahi dengan pasangannya. Diketahui, Hiyo Masa merupakan gorila dataran rendah barat yang tinggal di Higashiyama Zoo and Botanical Gardens, Nagoya, Jepang. Hiyo Masa lahir pada 1 November 2012 dan dikenal sebagai salah satu gorila yang cukup populer di kebun binatang tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa berikut ini dari menyambut Piala Dunia 2026. Kebun binatang Guadalajara di Meksiko menggelar cara unik dengan melibatkan satwa untuk memprediksi hasil pertandingan sepak bola. Berbagai hewan diberi pilihan yang mewakili tim peserta dan pilihan mereka dianggap sebagai ramalan hasil laga. Suasana berbeda terlihat di kebun binatang Guadalajara, Meksiko. Gajah Afrika, gorila, jerapah, kapibara, burung makau, hingga puma dilibatkan dalam aktivitas untuk memprediksi hasil sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026. Para penjaga satwa menyiapkan makanan, mainan, dan berbagai objek yang mewakili negara peserta. Hewan-hewan tersebut kemudian dibebaskan memilih salah satu opsi yang menarik perhatian mereka. Pilihan itulah yang selanjutnya ditafsirkan sebagai prediksi pemenang pertandingan. Dalam salah satu prediksi, 2 ekor gajah Afrika bernama Kenia dan Ashanti memilih Meksiko untuk mengalahkan Afrika Selatan. Sementara itu, 2 ekor gorila memprediksi Uruguay akan menang atas Spanyol. Di sisi lain, seekor puma memilih Korea Selatan mengalahkan Republik Ceko, dan jerapah memilih Republik Demokratik Kongo menundukkan Kolombia. Berbeda dengan hewan lainnya, kapibara tidak menunjukkan pilihan yang jelas saat memprediksi laga Meksiko melawan Korea Selatan, sehingga hasilnya ditafsirkan sebagai pertandingan imbang. Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kota Guadalajara sendiri dijadwalkan menjadi tuan rumah 4 pertandingan fase grup. Aktivitas ini tak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi bagian dari program pengayaan perilaku satwa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena langka terjadi di perairan Chile. Ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kelompok raksasa di lepas pantai Valparaiso, menciptakan pemandangan spektakuler yang jarang terjadi. Rekaman drone ini memperlihatkan ratusan lumba-lumba bergerak serempak di atas perairan biru lepas pantai Valparaiso, Chile. Fenomena menakjubkan ini direkam pada 26 Mei dan menjadi perhatian warga serta pecinta satwa laut. Menurut laporan setempat, kelompok lumba-lumba tersebut pertama kali terlihat di wilayah Punta de Lobos, Pichilemu, sebuah kawasan pesisir yang terkenal dengan kekayaan ekosistem lautnya. Para pengamat satwa laut menyebut kelompok lumba-lumba itu kemudian bergerak ke arah utara mengikuti arus laut di sepanjang garis pantai Chile. Kemunculan pot atau kelompok besar lumba-lumba seperti ini diduga berkaitan dengan ketersediaan makanan, pola migrasi, serta kondisi laut yang sedang mendukung. Para ahli menilai penampakan kelompok lumba-lumba dalam jumlah besar ini relatif jarang terjadi. Tak heran jika fenomena tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga, wisatawan, maupun pengamat kehidupan laut di sepanjang pesisir Pasifik Chile. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana kota Sutamarcan di Kolombia berubah merah meriah saat ribuan warga dan wisatawan mengikuti festival Tomatina tahunan. Dalam festival tersebut, puluhan ton tomat dilemparkan satu sama lain dalam perang tomat yang menjadi daya tarik wisata budaya di wilayah Boyaca. Ribuan orang memadati jalanan kota Sutamarcan, Kolombia untuk merayakan festival Great Colombian Tomatina ke-16. Rekaman video memperlihatkan peserta saling melempar tomat dalam suasana penuh tawa dan kemeriahan. Sekitar 40 ton tomat digunakan dalam festival ini. Seluruh tomat yang dipakai disebut sudah busuk dan tidak layak konsumsi, sehingga tidak mengganggu pasokan pangan.
Salah satu peserta, Javier, menyebut festival ini menjadi momen menyenangkan untuk melepaskan adrenalin sekaligus diyakini baik untuk kulit. Festival Tomatina di Kolombia dimulai pada tahun 2005, terinspirasi dari Festival Tomatina di Bunol, Spanyol yang sudah ada sejak tahun 1945. Di Kolombia, festival ini dikembangkan oleh petani dan penggiat pariwisata lokal untuk meningkatkan ekonomi dan menarik wisatawan. Seorang wisatawan asal Republik Dominika mengaku sengaja datang ke Kolombia setelah melihat festival tersebut di internet. Selain perang tomat, festival juga diramaikan dengan parade, pertunjukan kuliner, aktivitas olahraga, dan pasar hasil pertanian lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kawanan paus Southern Right Whale terlihat mendekati pesisir pantai El Dorado di Puerto Madryn, Argentina Selatan. Munculnya ratusan paus ini menandai dimulainya musim melahirkan yang selalu menjadi daya tarik wisata dan konservasi di wilayah tersebut. Rekaman kamera pengawas pada Minggu 7 Juni 2026 memperlihatkan kawanan paus berenang sangat dekat dengan garis pantai saat bersiap melahirkan anak-anak mereka. Pengunjung dan warga lokal tampak terpesona menyaksikan mamalia raksasa itu muncul hanya beberapa meter dari tepi pantai. Pemandu wisata, Juan Carlos Lobos menyebutkan kehadiran paus selalu membawa rasa damai dan kebahagiaan bagi warga setempat. Ia mengatakan paus-paus tersebut menempuh perjalanan migrasi yang sangat jauh sebelum akhirnya tiba di pesisir Argentina. Menurut para ahli, kondisi geografis dan lingkungan pantai El Dorado menjadikannya tempat ideal bagi paus untuk berkembang biak di dekat garis pantai. Direktur Konservasi Puerto Madryn, Maria Cabrera, menjelaskan El Dorado menjadi salah satu lokasi langka di dunia yang memungkinkan proses melahirkan dan menyusui paus dapat disaksikan langsung dari daratan. Setiap tahun, ratusan paus datang dari wilayah mereka mencari makan menuju kawasan lindung Peninsula Valdez di Provinsi Chubut untuk melahirkan dan merawat anak-anak mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di sebuah museum unik di kota Shenzhen, China yang menarik perhatian pengunjung dengan berbagai instalasi seni nyeleneh yang menyindir tekanan hidup modern dan budaya kerja saat ini. Sebuah instalasi seni bernama Of Nature Museum menjadi daya tarik baru di Shenzhen, China. Museum ini menampilkan beragam objek dan ruangan dengan desain tak biasa yang mengajak pengunjung melihat kehidupan modern dari sudut pandang satiris dan menghibur. Setiap instalasi dirancang untuk menggambarkan berbagai fenomena sosial mulai dari kelelahan akibat pekerjaan, kecemasan di dunia digital hingga persaingan kerja yang semakin ketat. Salah satu area yang menarik perhatian adalah instalasi bertema pelepasan emosi yang mengajak pengunjung menyalurkan keluh kesah dengan cara yang kreatif dan menghibur. 我觉得这里还是值得一来的，因为它本身这里它还是会有一些，就是你平常在其他的一些公园、一些博物馆它看不到的一些东西，就是它会有一些就比较新颖的一些东西吧，就是它会有一些包括对社会一些社会题材的一些讽刺啊，然后也包括一些就是一些你没有见过的视角，比如说这有一个什么情绪排泄垃圾桶，就是你的那个马桶，它其实是要求你把，就正常的马桶是放在你的身后，但其实它的马桶是你要面朝它，所以说你把你的一些不好的情绪倾泻出来。对，这种的其实感觉它会有很多那种比较一些新的一些点。 Instalasi yang menarik perhatian pengunjung lainnya adalah kursi goyang berbentuk lebah pekerja yang dilengkapi properti mainan sebagai simbol pelepasan stres akibat tekanan pekerjaan. Pengunjung juga dapat menemukan berbagai instalasi satir lainnya, mulai sosok dokter berkepala dua. Ruangan bertema pengangguran yang menampilkan visual satir tentang kecemasan karir hingga ruang kelas fiktif yang menyindir fenomena pelatihan dan persaingan berlebihan di tengah masyarakat modern. Menurut pengunjung, berbagai karya yang dipamerkan mengajak masyarakat melihat berbagai persoalan sosial dari sudut pandang yang tidak biasa namun menghibur. Melalui pendekatan yang ringan dan penuh humor, museum ini menjadi ruang bagi kaum muda untuk melepaskan penat sekaligus merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, jelang bergulirnya Piala Dunia 2026, Brasil memberikan penghormatan khusus untuk legenda sepak bola dunia Pelé. Dan sebuah patung lilin berukuran asli resmi diperkenalkan di Rio de Janeiro sebagai bentuk mengenang sosok yang masih menjadi ikon sepak bola Brasil hingga saat ini. Museum lilin yang berada di dalam kompleks akuarium Aquario Rio de Janeiro resmi memperkenalkan patung lilin legenda sepak bola Brasil, Pelé, pada Rabu 3 Juni 2026 waktu setempat. Patung berukuran asli itu menampilkan sosok Edson Arantes do Nascimento, atau yang juga lebih dikenal dengan nama Pelé, mengenakan replika jersey timnas Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1970 di Meksiko. Proses pembuatan patung memakan waktu hingga 2 tahun dan dikerjakan oleh 20 seniman dari berbagai bidang di London, Inggris. Direktur Museum João Paulo menyebut patung ini dibuat berdasarkan foto yang juga telah disetujui langsung oleh Pelé semasa hidupnya. No caso do Pelé, foi escolhido através de uma foto. O Pelé ainda era vivo quando a gente decidiu em relação a essa pose, ele validou, lógico, né? Então a gente acabou encontrando ele em Barcelona, que a dificuldade dele de mobilidade, ele tinha um evento com um patrocinador, a gente encontrou em Barcelona e passamos 4 a 5 horas com ele, tirando todas as medidas corporais, fotos, para posteriormente poder iniciar o processo, né? Penghormatan ini menjadi bagian dari serangkaian tribut untuk Pelé yang meninggal dunia pada Desember 2022 dan juga hingga kini masih menjadi satu-satunya pesepak bola yang berhasil menangkan 3 gelar Piala Dunia. Peresmian patung lilin ini juga berlangsung menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Brasil pun bertekad meraih gelar juara dunia ke-6 sekaligus mengakhiri penantian panjang sejak terakhir menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, langit kota Da Nang, Vietnam berhias cahaya warna-warni saat Festival Kembang Api Internasional resmi dimulai pada Sabtu malam. Ribuan warga dan wisatawan membadati tepi Sungai Han untuk menyaksikan pertunjukan pembukaan ajang tahunan tersebut. Kembang api berwarna-warni bersinar di atas Sungai Han dan menerangi langit malam kota Da Nang. Ribuan penonton terlihat memadati kawasan tepi sungai untuk menyaksikan pertunjukan pembukaan Festival Kembang Api Internasional Da Nang 2026. Sejumlah pengunjung mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Em thì năm nào em cũng xem pháo hoa, nhưng mà năm nay thì đội Việt Nam thì nó hay gấp đôi lần vào mấy năm ngoái luôn á. Em xem mà không nghĩ là năm nay đều quá tuyệt vời như vậy luôn. Nên là em không biết nói gì thêm nữa, tại vì nó quá tuyệt vời luôn rồi. Pada malam pembukaan, tim tuan rumah Vietnam berhadapan dengan juara bertahan Cina dalam pertunjukan perdana kompetisi. Tahun ini, festival mengusung tema Da Nang United Horizons dan diikuti oleh 2 tim dari Vietnam serta 8 tim internasional. Ajang yang pertama kali digelar pada tahun 2008 ini akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang dengan pertunjukan yang digelar setiap akhir pekan. Penyelenggara berharap festival ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong perekonomian lokal, khususnya sektor perhotelan dan usaha di sepanjang tepi sungai. Tim-tim dari Prancis, Jepang, Italia, dan negara lainnya dijadwalkan tampil pada pekan-pekan berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.